Iya. Di rumah siapa? Istri Rasulullah. Oleh sebab itu Ahlus Sunnah Jamaah mencintai ummahatul mukminin dan mereka meyakini bahwa istri Rasulullah SAW adalah istri di dunia dan istrinya di akhirat. Terlebih khusus ini Khadijah. Ini itu ibu kebanyakan dari anaknya, karena Rasulullah punya anaknya melalui Khadijah. Itu orang pertama beriman dengannya. Dan membantu Rasulullah SAW di awal dakwah ini. Wakala minhum al-manzil aliyah, dan dia memiliki kedudukan yang mulia di sisi Rasulullah SAW. Kemudian juga Allah berfirman, "An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum." Dan surah Al-Ahzab Allah sebutkan Nabi lebih utama bagi orang dengan orang itu dari diri mereka sendiri. Ini dalil juga menunjukkan bahwa kita yang dianjurkan lebih mencintai Rasulullah SAW dari mencintai diri ini. Kemudian Allah sebutkan wazwajuhum ummahatuhum, dan istri-istri Rasulullah itu adalah apa? Ummahatuhum, ibu mereka. Disebutkan ummatul mukminin. Qala Qurtubi inda tafsir hadhihi ayat. Imam Qurtubi berkata ketika menafsirkan ayat ini, sya'afallahu ta'ala azwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala memuliakan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diajarahunna ummahatul mukminin, ketika Allah menjadikan mereka sebagai apa? Ummahatul mukminin, ibu atau orang tua orang-orang beriman. Ai biwujubi ta'zim, kata Imam Qurtubi, yaitu dalam hal wajibnya hormati, karena itu didudukan dia sebagai ibu kita yang wajib kita hormati dan kita memuliakan. Ini dan wal ijlal wa hurmatin nikah, kemudian juga haram menikahi istri, wa hurmatin nikah al-rijal, bagi orang laki-laki. Wa hajabahunna wa ta'aluhu anhunna min khilafil ummahat, dan Allah menjadikan hak-hak istri Rasulullah kepada orang-orang beriman, di antaranya kita hormati, kita muliakan, dan bahkan bagi orang laki-laki diharapkan menikahi istri, dan bahkan mereka yang kekhususan mereka adalah wajib berhijab, dan mereka ditutup dari kaum laki-laki mukmin dan berbeda dengan ibu-ibu kita biasa. Nah, wa kaifa la ta'lamunna hadhihi manzilah wa tilka maka, karena kata ulama ini di antaranya Imam Dunia kan juga mengapa tidak kedudukan dan kemuliaan ini adalah milik mereka, karena Allah telah memilih mereka sebagai istri-istri Rasulullah SAW di akhirat. Dan Allah menurunkan ayat tentang bagaimana bahwa mereka telah memilih Rasulullah SAW dan kehidupan akhirat dari kesenangan duniawi. Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila." Wahai Nabi, katakan kepada istrimu, jika kalian ingin kehidupan dunia dan perhiasannya, maka aku beri kesenangan kepada kalian, berikan ya harta ini. Usarrihkunna adalah aku menceraikan kalian dengan perceraian yang indah. Wa in kuntum turidna Allah wa rasulah, tetapi jika kalian mencintai Allah, ingin Allah dan Rasulnya, wa daral akhirah, dan kehidupan akhirat, fa innallaha a'adda lil muhsinin ajran 'azima. Sungguhnya Allah telah menyediakan bagi orang yang baik di antara kalian pahala yang sangat besar. Nah, ini menunjukkan bahwa istri-istri Rasulullah memilih Allah dan Rasulnya dari hari akhirat. Itu keutamaan mereka. Dan Allah telah menjadikan untuk mereka sebagai yaitu ajran 'azima, pahala yang sangat keutamaan. Disebutkan oleh Allah tentang istri dan keluarga Rasulullah. Setelah mereka memilih Rasulullah, memilih Allah dan Rasul hari akhirat, Allah beda dengan mereka. Dan Allah telah membalasi pilihan mereka itu dengan sebaik-baik balasan. Bahkan Allah telah menjadikan mereka pahala besar. Kemudian Allah membedakan antara istri seorang dari wanita lain fil adab wal ajr, baik dari segi adab dan pahala. Bagaimana? Yaitu ini. Kemudian Allah berfirman, "Ya nisa'in nabi lastunna kahil nisa." Allah sebutkan bahwa istri Nabi tidak sama dengan wanita biasa. Wahai istri Nabi, ya nisa'in nabi lastunna kahil nisa, kalian bukan seperti wanita biasa. Pertama, Allah telah memuliakan mereka dengan menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai taman hidup Rasulullah. Wa alim mahal bin hudna wa Quran bil haqqin,
betapa besarnya kedudukan mereka dari Rasulullah dan turun Al-Quran tentang hak mereka. Oleh sebab itu surah Ahzab telah menyebutkan banyak hal tentang kemuliaan istri-istri Rasulullah dan membahas kepada mereka balasan yang sangat baik ketika mereka telah memilih pilihan Allah dan Rasul sekalian. Di antara hak istri-istri Rasulullah kepada kita adalah bahwa kita menjaga kehormatan mereka dengan cara ini mendoakan dan seterusnya dan memuji mereka dari keutamaan yang Allah berikan kepada mereka, dan juga bagaimana mereka membantu Rasulullah SAW dalam menyampaikan risalahnya. Dan juga keutamaan lain adalah ketika para istri-istri Rasulullah SAW tersebut telah menyampaikan kepada umat ini ilmu yang sangat banyak, seperti Aisyah radhiyallahu anha, sahabat wanita yang paling faqih di antara semua wanita yang ada, telah menyampaikan banyak hukum-hukum yang berhubungan khusus dengan keluarga Rasulullah SAW. Keutamaan. Oleh sebab itu Aisyah termasuk salah seorang sahabat atau salah seorang dari 7 sahabat yang terbanyak dalam menerangkan hadis dari Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan itu ketika ditanya mahabana selain, kata Rasulullah SAW apa? Tetapi orang-orang Rafidah dan balik wanita yang paling dibenci mereka adalah tapi sampai katakan wanita rejam abuha. Jadi siapa bapaknya? Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Aisyah ala nisa fadlul ala sa'ir ta'am. Keutamaan Aisyah di atas wanita-wanita lain adalah bagi keutamaan sari di atas seluruh makanan. Karena Rasulullah SAW sangat menyenangi makanan sari, namanya salah satu bentuk makanan. Itu lebih disayang Rasulullah. Maka Rasulullah menyebutkan kecintaannya, bagaimana keutamaan Aisyah dan semua yang lain, bagi kecintaan beliau kepada keutamaan makanan sari di atas makanan yang lainnya, menunjukkan bahwa Aisyah adalah wanita yang sangat dicintai Rasulullah SAW. Baik, itu sedikit kita bahas keutamaan para istri-istri Rasulullah SAW di dalam Al-Quran. Semua yang menyebutkan tentang keutamaan sahabat dalam Al-Quran, minal muhajirin wal ansar, maka istri-istri Rasulullah adalah orang yang pertama masuk dalam pujian ayat tersebut. Seperti firman Rasulullah As-Sabul awalul muhajirin wal ansar, jelas istri Rasulullah termasuk ke dalam ayat itu. Itu sedikit hanya tentang keutamaan istri para sahabat atau para ahlul bait. Jadi bukan maksudnya sini ahlul bait kita jadikan pegangan dalam amal perkataan-perkataan yang dijaga. Berbeda antara kita ngomong dengan ahlul bait. Maksudnya kalau kita ngomong kata Allah akan tersuruh ngomong kita bilang. Lalu ahlul bait udah hukum. Hanya aku ingatkan kalian untuk menjaga hak-hak keluar. Sebagian orang-orang ya memahami atau orang-orang Syiah memahami maksud di sini adalah semua perkataan ahlul bait adalah bukan ini maksudnya. Kita ngomong iya hujah dengan saudara-saudara kita jadikan sebagai hujah dan perkataan. Adapun ahlul bait adalah kita jaga kehormatan mereka. Adapun perkataan dan perbuatan mereka tetap ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Apabila perkataan perbuatan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah benar, ya, apabila tidak adalah tidak jika sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Beda dengan orang Syiah tidak. Bahkan orang Syiah Allah sudah mengatakan perkataan imam mereka itu bisa menasahkan Al-Quran. Itu hadis yang pertama tentang bagaimana Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita untuk menjaga dan menghormati kehormatan keluarga beliau. Tadi siapa yang keluarga beliau itu? Ya termasuk istri beliau, ya kan, dan teman-teman serta anak-anak paman. Waqala Imam Qurtubi rahimahullah. Qurtubi ini syarih dari Sahih Muslim itu menyebutkan hadis Rasulullah SAW umum ahli bait ini, apa kata Imam Qurtubi? Wa hadhihi wasiyah, ini adalah wasiat Rasulullah SAW, wa hadha ta'kid al-'azim, ini peringatan yang begitu tegas yang wujub ihtiram ahli, yaitu menunjukkan tentang wajibnya menghormati keluarga Rasulullah wa ibrahim dan berbaik-baik kepada mereka.